Dan seandainya mungkin komplain bagi saya, seandainya mungkin komplain ingin atau berani keluar dari, mohon maaf ini Kak, dia pantai atau ingin menambah jam terbang, misalnya berani ke Jawa untuk bersaing dengan para seniman-seniman yang lain, saya yakin komplain bisa cepat terorbit. Hanya kemudian itu kita kembali lagi kepada semesta. Semesta. Dan saya yakin komplain mempunyai prinsip. Ya, artinya nyambung dari harapan kita itu. Kita namakan mimpi. Setelah mereka bergelut di Makassar, menguasai beberapa dan mampu beradaptasi, akhirnya dia kembali ke Bantaeng. Bukan berarti mereka tidak mampu atau bagaimana, tapi seperti semesta itu yang mengatakan belum tuntas. Tugas kita ini adalah belum selesai, biarkan dia mengalir. Makanya logonya itu air, tiga titik air. Ada maknanya? Ada. Tapi maksudnya itu belum tuntas? Enggak, bukan tuntasnya, tapi 3 titik air mengalir. Tidak, saya tidak mengejar harus outputnya saja, tapi bagaimana dia outcome, apa istilahnya itu? Betul. Apa istilah? Bagaimanakah supaya kita berkesinambungan, berguna. Tapi saya tertarik tadi waktu kata tuntas yang dimaksud bagaimana ini? Maksudnya ada kaitannya ketika ada yang mensupport komplain, ayolah keluar ke Sulawesi misalnya, boleh, ke Jawa, boleh. Itu tuntas yang dimaksud bagaimana? Belum tuntas bagaimana sehingga kemudian itu belum bisa diwujudkan? Belum tuntasnya karena itu tadi tugasnya belum selesai. Kembali ke kampungnya, membangun kampungnya, begitu. Membagi ilmunya. Ya terlepas, kita dorong bahwa kamu harus keluar, kita dorong, saling mendorong, memotivasi. Kesimpulannya kalau saya mungkin sederhananya ya begini, manusia yang baik itu adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama, bisa begitu ya? Jadi tapi ini dalam konteks berkesenian ya, ketika kita sebut saja kakak Aso, kakak Badung, kakak Aldi, Ipan yang dalam mohon maaf saya bukan membandingkan, tapi ketika diperhadapkan dengan teman-teman komplain yang lain secara akademi mereka ini, yang secara akademi mereka ini justru mereka yang mengajari kami. Nah itu yang saya mau bilang. Yang mengajari kami bagaimana resonansi, bagaimana membaca not. Ya contoh, yang musik langgam itu yang sekarang kita geluti. Musik langgam itu dibawa oleh Kak Aso, memperkenalkan bersama dengan teman-temannya di Black Room bahwa kita main, diajari sama mereka bagaimana bunyi cak, bagaimana memainkan bunyi cuk, jadi bagaimana pola-pola yang kemudian di privat di Makassar. Ya, dia mencari gurunya, langgam Makassar, atau istilah musik triolo, dia bawa ke sini. Berarti kan itu tuntas, Kakak Aso? Bukan tuntas itunya kakak, tapi maksudnya dia belum selesai tugasnya di sini. Dia harus kembali dulu. Oke, tuntas dalam artian, dalam yang saya maksud belum tuntas untuk menyelesaikan tugasnya di Bantaeng. Yaitu membagi ilmu dan berguna kepada semua. Oke, sekarang kan komplain itu tadi bahwa membentuk sebuah musik triolo ya, langgam, itu tidak terlepas dari kerja keras, kalau saya mau bilang Kakak Aso yang menimba ilmu ke master-master yang ada di Makassar, kemudian membawa ke Bantaeng. Dan tidak Kakak Dian tadi kan sudah bilang bahwa kami semuanya diajari sama mereka, sehingga kemudian ada genre baru yang kita mainkan dan bisa menghibur semua masyarakat. Dan tidak bisa dipungkiri itu sudah bisa menjadi dalam tanda kutip pendapatan komplain dan membagi kepada sahabat. Ya, walaupun bukan tujuan. Bukan tujuan. Saya belum bilang ini Kakak Dian ini belum. Ya, bukan berarti menafikan itu. Saya mau katakan tadi, apakah itu tujuannya komplain? Tapi sudah dijawab bahwa itu bukan tujuan. Nah, sekarang tujuannya komplain apa sebenarnya?
Itu tadi, kakak Pandi bilang berguna kepada siapapun. Kepada siapapun. Utamakan etika, attitude, adab, pertahankan itu. Dimanapun kamu melangkah, kau harus pijak air matamu sendiri. Maksudnya, dimanapun kau melangkah, kau harus menjadi dirimu sendiri. Kemanapun kamu melangkah, kamu harus menjadi diri sendiri. Dengan kepercayaan, trust, adab, etika itu dimanapun. Hidup ini hanya permainan. Emang dinamikanya komplain ini luar biasa. Wah, keren. Luar biasa. Saya pribadi, mata kasar saya melihat komplain hadir itu bukan karena berkesenian saja, betul yang kita bilang. Tapi di perjalanannya komplain itu terbangun TB lembang-lembang, teras baca lembang-lembang. Ini sekaitan dengan yang saya bilang tadi, Kakak Dion ini salah satu penggiat literasi di Kabupaten Bantaeng. Nah, sehingga kemudian dengan adanya sarana, kemudian membentuk Taman Baca Lembang-Lembang. Ya. Ini kaitannya dengan komplain apa sih? Komplain tentang baca lembang-lembang itu apa? Ya, kalau kata literasi kan menurut guruhan. Guruhan. Ya. Dia kan provokator kita dalam mengembangkan literasi, dan secara tidak langsung komplain sudah membangun literasi berkebudayaan dalam bentuk komunitas misalnya. Tapi ada tugas lain lah, apa itu literasi, saya tidak berani untuk mendefinisikan. Kaitan komplain dan TB itu karena adik-adik gitu ya tadi ya. Karena adik-adik anak, kalau bahasanya Kakak itu komplain beranak, namanya teras baca lembang-lembang, itu anaknya. Anak keduanya adalah Koko Kopino komplain. Yang pernah saya bangun Warkop. Jadi sudah dua anaknya ya? Sudah dua. Komplain anak pertamanya TB lembang-lembang, Taman Baca lembang-lembang. Anak keduanya adalah Koko. Kemudian dilanjutkan Pak Kampung Store. Oh iya. Pak Kampung Store itu yang penting ada namanya Pak Kampung begitu. Iya. Yang jenis usaha dilakukan oleh Kakak Aso. Usahanya. Maksudnya itu istilah Pak Kampung kita tidak merasa risih istilah Pak Kampung. Kan justru saya bangga, kita bangga. Gitu ya. Ya. Kita terlalu muluk-muluk mau menjadikan anak kota, selalu mengklaster diri, mau dibilang misalnya anak ini dan sebagainya. Tapi anak Pak Kampung itu keren. Kan sekarang apalagi di era milenial ini, apalagi kita sudah memasuki industri 4.0, semua itu berlomba-lomba memakai istilah-istilah milenial karena mungkin karena tuntutan teknologi ya. Jadi komplain konsisten dengan istilah Pak Kampung itu. Pak Kampung itu dia konsisten komplain. Nah, saya kemudian menjadi penasaran kenapa tidak merefound istilahnya, nama komunitas ini menjadi modern seperti itu. Apa tidak ada pemikiran untuk begini Kakak Pandi? Kenapa mesti harus wah awalnya, kalau akhirnya weh? Ya. Tidak apa-apa lah kita dianggap weh, tapi hasilnya wah. Itu. Tidak usahlah kita jelaskan. Boleh komunitasnya di Pak Kampung, tapi karya-karyanya itu Insya Allah bisa mendunia gitu. Mimpi ya. Tidak menutup kemungkinan. Kalau Tuhan menginginkan kun fayakun. Amin. Sekarang pertanyaan terakhir. Mohon maaf ini pribadi. Ya. Ini saya yakin sahabat-sahabat semua sepemikiran dengan saya. Pasti ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu. Di usia 43 tahun ini Kakak Dion, ini mohon maaf ya, kan masih sendiri. Tidak apa-apa. Masih sendiri. Dan masih lebih mencintai, kalau saya berkesimpulan, Kakak Dion ini lebih mencintai komunitasnya dibanding dirinya sendiri. Dia lebih mau mengurusi komplain dibanding dirinya.
apalagi untuk berpikiran ada yang mengurus dirinya sendiri. Nanti orang menilai lain lah, tidak usah lah apa namanya. Jadi bukan begitu juga sih sebenarnya, tidak boleh. Ingin bertanya, kenapa sih masih senang dengan kesendirian kakak Dion? Atau bukan senang, belum menemukan, kalau boleh, atau ada kriteria kakak Dion dalam menemukan pasangan? Kriteria itu kan nantilah gitu. Tapi saya mau jawab itu kenapa enjoy, bukan enjoy sebenarnya. Justru menjadi ya kalau bahasa tidak berlebihan, ini kita belum selesai tugas kita. Bukan berarti menafikan saya tidak bisa jatuh cinta atau dicintai sama. Tapi itu tadi bahwa kita belum selesaikan ini. Tujuan kita ini bagaimana memperkenalkan identitas kita, kearifan lokal kita, bagaimana kita menjadi sesuatu yang terlahir dari hal-hal yang sederhana tapi bisa meluar biasakan sesuatu yang sederhana, atau bertindak lokal tapi nuansanya global. Dan itu belum tercapai. Belum tercapai ya sampai kalau sekarang. Ditanya mimpi saya apa atau mimpinya Komplain apa, mau keliling dunia. Tidak ada yang kalah. Saya ikut kayaknya. Tidak ada yang kalah. Saya ikut ya. Saya ikut. Jadi saya kubur itu, saya hancurkan cita-cita saya sedalam-dalam mungkin. Termasuk pasangan. Bukan itu. Cita-cita saya mau jadi ini, mau jadi ini. Tapi saya bangun mimpi. Mimpi saya apa? Tanya mak. Mimpi apa? Nah, mimpi keliling dunia. Saya ikut. Ya nantilah. Keliling dunia. Alhamdulillah kan sudah hampir 4 negara. Ya kita tahu lah ya kan? Kalau Komplain. Ya. Hampir sudah ke Jepang juga Komplain ya. Alhamdulillah dengan teman-teman kelompok sanggar yang lain. Punya Komplain. Berarti salah satu yang kemudian berpikiran tidak mau mencari jodoh ya, tidak ya. Tapi belum dipertemukan jodohnya. Yang jelas ya Tuhan belum mempertemukan saya. Belum mempertemukan. Iya. Tapi jangan salah bahwa saya bukan kelainan, enggak. Tapi ya mungkin saya tidak berpikir ke sana. Iya, nanti orang bilang berpikir enjoy sekali dan sendiri. Karena sepi bisa membunuhmu. Kalau istilah bahasanya, sepi bisa membunuhmu dan sepi bisa mempengaruhi apapun. Sendiri itu bisa mempengaruhi. Saya enggak sendiri. Dalam kategori berbeda ya. Saya ada kakak Pandi. Saya mencintai kakak Pandi, saya menyayangi. Tapi orang menilai lain kan, misalnya sering mengatakan I miss you kepada siapapun, atau yang menyayangi lah begitu. Tapi bukan berarti berkelainan. Karena banyak hal-hal yang orang hanya menafsirkan satu kalimat saja bahwa terlontar, wah ada kelainan nih. Tapi bagi saya kesendirian itu bukan disengaja. Bukan saya harus enjoy dan senang, enggak. Siapa bilang saya senang? Siapa bilang kakak Pandi lihat luarnya saya senang? Tidak. Tapi kakak dia tidak mau katakan benci dengan dirinya sendiri kan? Tidak. Tidak. Saya introspeksi. Introspeksi diri. Saya mengintrospeksi diri. Dan ibrah itu. Ibrah. Harus tahu diri lah. Ya. Hampir setiap saat. Itu tips juga sih sebenarnya, untuk tidak berlebihan, tidak bereuforia, tidak merasa lebih. Betul. Tapi mengolah itu. Yaitu komoditas itu yang diolah. Ketika ratingnya naik, yaitu kembali lagi saya menjelaskan. Ketika ratingnya naik setelah pentas, ya selesai kita. Buat karya baru lagi. Senyap lagi. Senyapnya bukan berarti diam jeda, tapi ya bikin lagi dia apa lagi nih. Apalagi yang bisa digarap. Akhirnya ada diskusi kampung budaya ketiga kan. Diskusi kampung budaya itu tidak ada terencana, tidak dalam program. Kalau mau saya katakan, komunitas Pak Kampung Tulado Komplain itu adalah manajemen paling terburuk di muka bumi ini. Tidak ada istilah, ayo deh kita bikin program begini. Dia mengalir alat saja. Bagaimana kita mau beli selo yang sekian juta? Bagaimana kita bisa beli biola yang sekian ini? Bagaimana bisa menghadirkan sound system? Alhamdulillah sekarang ada. Itu karena pembagian dalam core materi. Teman-teman sudah sepakat bahwa
berkesenian itu di komplain bukan untuk hidup, tapi enjoy. Bisa main gitar, bisa menyanyi, bisa tampil dan lain sebagainya. Mengeksplorasikan bakatnya yang ada, dan setiap manusia punya bakat seni, punya berkesenian yang luar biasa. Nah, alhamdulillah sampai sekarang kita sudah bisa main dengan sound system sendiri, alat sendiri, lengkap, dan bisa menerima job misalnya. Itu pun juga bagi rata. Itu bagi saya tidak pernah ada aturan bahwa kita harus bagi rata, enggak. Itu tadi kebersamaan, kerelaan, keikhlasan. Ya kan di mana-mana begitu. Dilihat dari tingkat besar tanggung jawab. Kemudian ini persoalan jasa ya. Lihat dari tingkat besar tanggung jawab atau beban yang di situ. Dan yang tadi saya bilang bahwa itu senior dan junior tidak ada di komplain. Tapi dalam tanda kutip ya, karena harus ada yang dituakan. Kita pakai istilah begitu saja ya, harus ada yang dituakan karena yang dituakan ini yang kemudian bagi saya yang akan mengarahkan komunitas ini ke konsisten ke tujuannya. Nah, paling terakhir ini Kakak Dion. Paling terakhir, yang tadi terakhir sendiri. Yang paling terakhir. Konten ini kan ibrah kehidupan. Jadi segala sesuatu peristiwa yang terjadi di kehidupan kita dan memetik peristiwa itu, memetik peristiwa yang terjadi tadi. Sekarang begini, Kak Dion, silahkan berbagi kepada sahabat semua ibrah kehidupan Kakak Dion, khususnya terkait dengan komunitas Pak Kampung Tulen. Apa kira-kira perjalanan atau peristiwa kehidupan dan apa yang bisa dipetik dari peristiwa itu yang bisa dibagikan? Jangan merasa pintar lah. Jangan merasa pintar. Tapi pintar-pintarlah merasa. Jangan merasa pintar, tapi pintar-pintar. Jujurlah pada dunia, jujurlah pada kehidupanmu, jujurlah pada diri. Karena trust ya, kepercayaan itu penting. Tapi selalu saya bilang, dimanapun, secerdas apapun kamu, sepintar apapun kamu, kalau etika, adabmu yang tidak ada, mohon maaf, itu yang paling utama. Etika dan adab. Sehingga kemudian komunitas ini alhamdulillah bertahan sampai sekarang. Jadi intinya teman-teman, intinya itu etika, adab, akhlak, kemudian harus kita jaga. Seperti itu Pak. Ya, thank you. Segala demikian teman-teman, sahabatku semua, bincang-bincang dengan CEO komplain tentang ibrah kehidupan, peristiwa-peristiwa yang terjadi di perjalanan komunitas. Dan satu lagi, dan saya belajar ibrah itu peristiwa itu di komplain, menyadari diri di komplain. Iya, satu lagi Kakak Pandi dan semuanya barangkali, letaknya tak jauh kehancuranmu, baik komunitas, organisasi manapun, dan pada diri itu ada di sekelilingmu. Bagaimana bisa menghancurkan bubarnya sesuatu itu tidak jauh dari dalam sendiri. Nah, caranya bagaimana menjaga itu? Itu tadi, kepercayaan, ketulusan, berbagi, dan berkomunitas itu tidak sekedar berkomunitas. Dia adalah seleksi alam. Di komplain itu seleksi alam. Siapa yang masuk, siapa yang keluar, seleksi alam. Tidak ada yang ngajak masuk, tidak ada yang ngajak keluar, tidak ada yang suruh keluar. Dan jalinan silaturahmi itu tetap terjaga. Iya, itu yang paling sangat menjadi ikatan, kerinduan ini, rindu yang resah setiap detik. Tapi dijaga, intensitasnya dijaga supaya menghindari titik jenuh. Oke, terima kasih Kakak Dion waktunya malam ini. Ya, sama-sama. Mohon maaf dengan kesederhanaan ruangan ini. Enggak apa-apa, justru kesederhanaan itu yang luar biasa. Tolong doanya, mudah-mudahan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi sama kita ini itu bisa menjadi motivasi, paling tidak menjadi cerminan bagi
kita untuk melangkah ke depan. Satu lagi, subscribe. Ibra kehidupan. Ibra kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.